Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwani, peserta PPG Batch 1 Kemenak RI tahun 2025. Asal madrasah saya mengajar di Yayasan Rizki Berdiri. Saya mendapat panggilan pendidikan profesi guru yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. LPTK saya adalah UIN Mahmud Yunus Batu Sangka. Berikut kami akan menampilkan video pembelajaran yang kami laksanakan di madrasah. Selamat menyaksikan. Kelas percepatan SKS. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca surah Fatihah pertama dan harapan apa yang nanti kita pelajari membawa ilmu yang manfaat barokah pada kita semua. Al-Fatihah. Keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita aksen dulu ya. Aksennya pakai aksen jurnal. Aksen dulu. Salam. 3. Kansa. Aisyah. Aktif Aisyah Putra. Apa? Oh, izin berarti ya. Bon, nah sekarang kita waktunya mempelajari bab 2, yaitu tentang namanya tema besarnya tawazun. Tawazun dalam menyikapi dunia akhirat. Dalam bahasa Arab tulisannya ini. Ada yang pernah dengar? Bahasa siapa? Bahasa Arabnya ini paling baik siapa? Apa? Bukan? Apa zona apa kalau zona? Salah. Kalau bahasa Inggris, nanti bahasa Inggris saya juga bahasa Inggris juga ya lumayan. Ya. Apa? Namanya tawazun. Dalam bahasa Inggrisnya balance, dalam bahasa Arabnya tawazun, dalam bahasa Inggrisnya berimbang. Nah, kita itu sebagai umat Islam diajari untuk berperilaku tawazun ketika menyikapi dua hal yang mungkin sangat berbeda. Orang ada yang senang ibadah kan? Ada orang yang senang nyambut gawe pekerja nggak ibadah. Nah, kita di mana? Kita di tengah-tengah. Itu namanya tawar berperilaku berimbang. Oke. Nah, kita punya dunia dan di sini ada namanya akhirat. Bagaimana cara kita biar dapat dua-duanya?
Oke. Yang bisa menyelamatkan umat manusia dari neraka itu apa? Satu hadis mengatakan miftahul jannah gimana? Lanjutannya la ilaha illallah. Kuncinya masuk ke surga itu adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Paham ya? Jadi kalau sampai itu mau masuk ke surga itu salahnya. Tapi pertanyaannya apakah setiap orang yang di dunia ini bisa membaca kalimat tauhid nanti pasti otomatis masuk surga? Itu pertanyaan buat kita. Yang kedua adalah silakan amati dalam diri kita. Ya kan? Ketika ada orang yang sudah membaca kalimat tauhid, dua kalimat syahadat, ya kan? Kemudian dia mungkin juga sholatnya bagus, ya kan? Ada yang korupsi, masih ada loh, masih ada. Ada yang tukang memfitnah, pojo-pojo Islami, fitnah sana, sini, gitu? Ada loh, ada. Ada yang masih berani sama orang tuanya, ya kan? Ada itu. Baik, sebenarnya kalian itu dididik untuk jadi anak yang nopo kepada itu Robbana atina minatun karoh kematau wahidana minatuna rosyada. Target saya adalah membuat kalian itu dalam tanda kutip rusda. Enggak hanya ilmu, enggak hanya alim, tapi rusda, benar. Itu. Paham ya? Paham ya? Ini apa, Pak? Nah, kemudian yang bisa membuat masuk ke neraka itu apa? Banyak loh. Ya kan? Orang yang punya rasa sombong tok, walaupun dia tuh membaca kalimat tauhid bermacam-macam, misalkan sholatnya banyak, terus Qurannya juga banyak, tetapi sekalian kok masih punya sifat sombong, nunggu konconya sampean, la yadkhulul jannata man huwa fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya masih mempunyai sifat sombong walaupun lebih jadi sombong saya lagi siji kok merasa dia itu lebih baik daripada ranking dulu. Betul atau tidak? Ranking satu lebih baik daripada ranking dua, betul atau tidak? Betul. Sangat nyata langsung. Itu ya. Nah, untuk mencapai perilaku yang tawazun itu ada 3 akhlak atau nilai yang harus kita hendak. Oke. Ya, cenderung ke sini nanti tuh. Cenderung ke sini, jauh dari sini. Sini tok yang dipikir. Hanya ini saja yang dipikir. Apa itu Pak? Yang pertama namanya hedon. Oke. Dan namanya konsumsi. Nanti akan saya ambil satu nanti menjelaskan. Sebisanya. Ada namanya materialis. Apa kan? Yang apa? Hedon itu bahasa glamor, gaya hidup glamor. Paham ya? Jadi berperilaku terlalu mewah. Nah contoh ya, saya senang sepak bola. Tahun 2006 itu ada sepak bola namanya David Beckham. Punya istri namanya Victoria Beckham. Itu artis terkenal di Inggris. Saat ulang tahunnya si istri, dan Beckham itu satu malam itu habis 26 miliar. 26 miliar satu malam. Nyewa hotel itu ada yang satu malam 800 juta. Semalam. Apa disebut fasilitasnya Pak? Apa itu namanya? Bak mandinya itu terbuat dari keramik yang dilapisi emas. Terus piringnya juga sama. Sendoknya juga berlapis emas. Kira-kira ya, kalau kita makan nasi di atas piring yang biasa kita pakai sama piring yang lapis emas itu, yang keluar sama apa enggak? Sama kan? Terus tempatnya apa itu? Kalau kita yang berpikiran sederhana, itu kita kan
Nggak akan pernah bingung itu duit 26 miliar daripada dipakai gitu ya mending kita menggajikan orang, kita mengumpulkan orang itu kan kita membuat apa namanya kayak panti asuhan dan macam-macam 26 miliar satu malam loh ini. Ya, itu tahun 2006. Nah, itu contoh namanya perilaku hedon, glamos. Ah, paham ya? Oke, nah. Yang kedua, konsumsi. Saya nggak apa ya. Tahu ini. Bismillah. Oh, Bismillah. Bismillah. Apa apa? Dan itu ya tidak itu dibangunkan tidak perlu dibangunkan itu bagus. Oke, yang lain ada yang lain ada lain silakan coba kalian namanya jawab apa konsumsi. Dengan terlalu banyak konsumsi itu kata dasarnya apa? Konsumsi konsumsi itu apa? Nah, memakan minum ya gue itu boleh berarti perilaku konsumsi itu adalah perilaku yang orientasinya hanya pada soal makanan minuman itu nggak punya pikiran saya harus menabung saya nanti akan haji harusnya juga punya simpanan saya nanti juga butuh kuliah hal apa yang saya siapkan saya juga butuh laptop untuk saya belajar. Nah kalau konsumtif nggak mikir itu sebenarnya mau ke Arab gitu kan kemudian saya bisa menikmati berbagai macam makanan di berbagai daerah itu namanya konsumtif. Yang terakhir materialis. Baik. Ya, materialis itu nyawang sesuatu dinilai dari apa? Dari apa? Materinya. Sampai nyawang koncone, aku hanya mau berteman sama teman yang kaya. Itu namanya materialis. Cuma itu kan saya harus punya suami yang punya jet tempur, gitu kan ya. Nah, ini loh, kalau kamu tentu Ukraina berarti namanya. Itu namanya materialis. Boleh semacam ini. Kalau teman ingin berteman sama teman, sing milih milih sampai hanya sama melihat dari segi kekayaannya saja, boleh, boleh, nggak boleh. Tapi kalau teman itu ternyata dia kaya, juga alim, solid, pinter, boleh nggak pernah gitu? Boleh. Padahal orangnya tak sama, dia bangke. Jadi ada orang yang sugih kok, bejat, pacaran ditulas. Dua lagi dia kan playboy man ini kan playboy pacarnya kayak itu kurang, dikulas pacarnya, ya kan? Mendel, narkoba, kan namanya orang kaya, bisa beli sembarang kali. Jangan tenang kalau teman kayak gitu. Nah, boleh nggak? Nggak, tapi kalau satu yang lain, dianya kaya, pintar, soleh, akhlaknya baik, boleh? Oh, boleh. Berarti materialis ini kalau kita melihat sesuatu seorang hanya dari sisi saja, maka nanti orang itu tidak akan membawa kebaikan. Dan ini tidak boleh. Sudah ya? Hedon, konsumtif, materialis. Sahabat semuanya, silakan terapi. Selanjutnya kita panggil kelompok 3. Pak
untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Jadi tidak usah membawa makalah diumpulkan saja. Jadi ketika presentasi diusahakan sudah hafal. Nggak urut nggak apa-apa. Yang penting melatih kalian untuk berbicara. Ya, dalam baju. Siapa anggota kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nanti saya Ahmad Ilham Mahir Rasulullah. Nama saya Fitur Ramdan Jakarta Islam. Di sini kami akan mempresentasikan dari bab 2 yang membahas tentang gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Gaya hidup materialistis adalah gaya hidup yang mementingkan kebutuhan harta, mementingkan kebutuhan duniawi dengan menghalalkan segala cara, tidak memandang hal atau barangnya cara tersebut. Gaya hidup materialistis ini sudah sangat mengakar pada lapisan masyarakat, baik itu masyarakat biasa, jagat, atau semua orang-orang. Gaya hidup materialistis ini juga memberikan dampak negatif seperti banyaknya orang yang mengemis, mencuri, perampok, bahkan seorang yang bahkan mengkorupsi uang. Dan hal tersebut sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Humazah 1 ayat 1 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah. Kalla lanumbadanna fil hutamah wa ma adraka ma hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqadah fi amadin mumaddadah. Di dalam surat tersebut Allah memberi ancaman kepada untuk orang-orang yang mementingkan harta dengan mengancam akan memasukkan ke dalam neraka hutamah yang di dalamnya berisi tentang ancaman untuk orang-orang yang mengira harta dapat mengkalahkannya dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam berkata atau memberi penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai respon dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ini, saya harap ada 1 atau 2 anak yang bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Oke, 1 perempuan, 1 laki-laki. Oke, bahwasanya bukti kalau kalian itu mengapresiasi usaha dari teman kalian yang sudah belajar, sudah membuat makalah, bekerja kelompok, berhari-hari, berkeringat, kehujanan, dan macamnya. Silakan selanjutnya. Saya sebelum bertanya, acungkan tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nanti usahakan dari kelompok yang maju, jangan juru bicara yang jawab, yang lain. Oke, silakan. Oke, berdiri dulu. Saya mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan hidup materialis dan bagaimana cara mengatasinya? Tepuk tangan untuk yang bertanya. Silakan dari kelompok 2. Pertanyaan yang bagus. Materialis adalah orang-orang yang suka materi dan suka mengaburkan harta. Dan cara mengatasinya adalah berkah bersedekah dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsu.
Oke, bagus. Oke, terima kasih. Kita bertanya kepada kelompok 2 Pak. Rahman. Silakan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada kelompok 2 Pak, saya akan mencoba menyimpulkan jawaban atau bahasanya itu merefleksi seluruh bab 2 ini ya. Bahasanya pertanyaan pertama dari apa tadi apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan hidup materialis dan bagaimana cara mengatasi? Hidup materialis ya. Kalau materialis itu orangnya, sifatnya. Kalau hedonisme itu berarti perilakunya. Jadi bedakan dalam bahasa Arab ada namanya masdar dan isim fa'il. Gitu kan, kalau masdar itu yang pakai isme itu masdarnya. Kalau yang fa'il pakai isis nasionalisme itu apa ya? Kalau itu berarti orangnya. Oke. Di cara menangkal agar tidak berperilaku hedon itu mudah. Seperti kita sebagai umat Islam nyontoh Kanjeng Nabi itu sering-seringlah untuk berinteraksi dengan orang yang kemampuan ekonominya di bawah kita. Jadi kalau kita sering interaksi dengan orang yang lebih di bawah kita tingkat ekonominya, kesulitan hidupnya, maka kita akan sedikit banyak akan mempengaruhi sikap kita. Nanti akan berpengaruh tentang cara kita mengkonsumsi makanan, minuman, pakai pakaian yang gimana macam-macam, dan juga akan tumbuh sifat ingin berbagi. Karena kenapa? Ketidaktahuan kita itu terhadap sesuatu hal, terutama hal negatif di dalam masyarakat kadang membuat kita tidak tahu, gitu, tidak tahu dan cuek kadang. Contoh, umpama kita ceritakan Siddhartha Gautama siapa? Dia tahu. Siddhartha Gautama itu kan yang jadi Buddha dalam agama Buddha itu, yang bersama Buddha itu kan Siddhartha Gautama. Itu kan cerita awalnya beliau itu kan pangeran di kerajaan India dengan hidup yang hedon, dengan hidup serba mewah dan macam-macam. Ya kan, nggak masalah karena memang seorang pangeran, putra tunggal, putra mahkota. Dan suatu saat beliau keluar dari lingkungan istana yang dibutuhi dengan kebutuhan serba tercukupi, dia keluar di perkampungan melihat orang yang makanannya makan saja berebut. Ya kan, ada orang yang sakit dan bisa berebut. Akhirnya beliau sengaja mengasingkan diri, menemukan jati diri dan akhirnya merumuskan agama namanya agama Buddha. Itu Siddhartha itu salah satu ya, salah satu contohnya agar kita bisa menggunakan sebagai don. Ya, don nanti akan tumbuh dari salah satunya perilaku konsumtif. Dan sudah saya katakan kemarin kan kalau konsumtif itu lebih cenderung hanya mikir utang tok. Isinya utang dipikir, kalau hedon itu lebih dalam arti yaitu kalau konsumtif mungkin makan sederhana. Tapi kalau hedon enggak mau dia makan sederhana, lebih elit lagi, nggak mau seperti orang yang ada sekitar. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama dengan baca doa sapu jagat Rabbana atina hasanah dan tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.